Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 dan selaku ketua dari kelompok 7 yang akan mengawali pemaparan materi atau pemaparan presentasi bisnis usaha kami selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Anggota kami terdiri dari Dinda Rotul Jannah, Fardeasi, Muhammad Tasegap, Rida Sapritri, dan saya sendiri Julijar Pratama. Nama usaha kami adalah Monsus atau laundry sepatu. Ya, apa sih itu Monsus? Monsus adalah usaha laundry sepatu yang bergerak dalam bidang jasa. Nama Monsus sendiri terdapat dari dua kata, mon yang berarti mandi, sus yang berarti sepatu. Mandi artinya Senin, merupakan awalan hari. Ya, mutu kami ialah mengawali hari dengan bersih dan wangi. Tentunya diawali dari bawah, karena penampilan terlihat juga dari bawah. Sus berarti sepatu, karena kami berfokus dalam laundry atau pencucian sepatu, segala jenis sepatu dari mulai sepatu kulit, running, sepatu remaja maupun sepatu anak-anak. Monsus sendiri muncul dari peluang yang kita lihat, peluang yang kelompok kami lihat dari lingkungan sekitar, dari perkembangan zaman yang semua hal ingin praktis dan cepat. Laundry sepatu Monsus ini menawarkan hal-hal tersebut: cepat, wangi, bersih, dan tepat waktu. Kita ketahui orang-orang di zaman sekarang sibuk dengan kegiatannya hingga lupa membersihkan hal sekecil ini, membersihkan sepatu. Padahal kebersihan sepatu atau kebersihan alas kaki merupakan penunjang penampilan. Maka dari itu muncullah gagasan laundry sepatu ini, terciptalah sebuah bisnis laundry sepatu ini untuk memudahkan para masyarakat dalam menjaga dan merawat sepatu-sepatu mereka di saat mereka sibuk dengan kegiatannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fardeasi. Untuk slide selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih Zulizar. Baik Pak Wibowo, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisnis ini berjalan, sekalian menjelaskan tentang bagaimana ini. Baik, untuk yang di posisi pertama itu ada Julijar Pratama, yaitu ketua kami sendiri. Nah, beliau ini bertugas sebagai orang yang mencuci sepatu. Julijar ini bertugas sebagai orang yang mencuci sepatu. Jadi ketika nanti ada customer yang order itu, lalu sepatunya itu akan dicuci oleh Julijar. Lalu yang kedua ada Dinda, dia sebagai customer service. Jadi di link kami punya sosial media, yaitu Instagram. Nah, jadi di bio kami itu ada link untuk WhatsApp, langsung ke WhatsAppnya Dinda. Jadi nanti customer itu ngasih foto sepatu yang akan dicuci. Nanti sepatunya itu akan di-forward ke grup kami. Kita lihat kondisi sepatunya itu seperti apa, kotornya seperti apa, apakah bisa kami tangani atau tidak. Nah, setelah itu setelah kita berikan harganya, customer itu akan transfer ke rekening Dinda. Customer yang udah transfer oleh Asgaf akan diambil ke rumah customernya. Itu. Lalu untuk di posisi selanjutnya yaitu saya sendiri, yaitu saya bertugas sebagai media konten yang bertanggung jawab untuk mengatur feed Instagram agar terlihat lebih aktif. Misalnya ada foto-foto testimoni customer, terus misalnya before after gimana, terus interaksi kepada followers kami seperti apa, lalu meng-highlight aktivitas yang kami telah lakukan di bisnis kami. Untuk posisi selanjutnya yaitu ada Rida Safitri. Nah, Rida ini bertugas
bertugas sebagai data entry. Jadi misal ada customer yang sudah transfer itu, kita backup laporannya di Excel agar kita punya datanya. Kalau misalnya misal di tanggal berapa ada customer yang transfer, lalu nominalnya berapa, alamat rumahnya di mana, seperti itu. Misal ada pengeluaran kayak pembelian barang-barang bahan yang sudah habis, nah itu kita catat di pengeluaran Excel oleh Dinda. Slide selanjutnya Zul untuk videonya. Baik, di sini kami ada sedikit video untuk proses order. Nah, ini untuk order yang customer masuk chatnya lewat Dinda, ada bukti transfernya, lalu oleh Segap diambil ke rumah ke customer karena dia memakai promo pickup delivery misalnya. Nah, ini keadaan sepatu sebelum dicuci, terlihat kotor dan berdebu ya. Di sini kita memasukkan alat untuk sepatunya itu tetap tegak dan agar bisa memudahkan proses pencucian. Di sini proses pencuciannya lagi gampang ya. Nah, ini sepatunya setelah kami bersihkan. Setelah dibersihkan, dimasukkan ke dalam plastik ziplock, lalu diberi sepatu juga. Lalu karena dia pakai promo yang pickup delivery, oleh Segap diantar kembali setelah sepatunya bersih. Baik, sekian videonya. Untuk selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dinda. Terima kasih kepada Fardiasi. Baik, teman-teman dan Pak Bowo, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang aspek pemasaran. Yang pertama itu promosi mengenai sosial media. Sosial media yang kita pakai itu Instagram. Jadi promosi yang kita share itu melalui Instagram dengan poster-poster yang sudah kita buat. Yang kedua, langkah promosinya itu membuat poster. Yang pertama kita membuat poster, yang kedua mengupload poster di sosial media. Jadi setelah membuat poster yang sudah jadi, kita langsung upload dan kita share di akun Instagram kita. Yang selanjutnya itu strategi membuat feed Instagram yang aktif, yang kedua mengadakan promo, dan yang ketiga melayani konsumen dengan baik. Jadi kita strateginya itu kan yang pertama membuat feed Instagram yang aktif. Jadi Instagram kita itu aktif ya, semua ada updateannya di sana setiap promo. Jadi yang pasti kita selalu post setiap ada promo, dan juga melayani konsumen dengan baik, dengan kata-kata yang baik tuh. Selanjutnya Jo. Nah, contohnya nih yang kita update di Instagram dan poster-poster yang kita buat. Yang pertama ini pas pertama kita launching itu lagi Ramadan ya, nih contohnya poster yang pertama. Dan yang poster kedua ini harga price listnya kita, harganya. Ya, sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Rinda Safitri. Baik, terima kasih Dinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang modal. Modal kita sebesar 160.000 dan per orang 32.000. Berikut bahan-bahan yang sudah kita beli selama 2 bulan ini seperti kalian lihat yang ada di PowerPoint. 1 sikat sepatu nilon, sabun sepatu foam, sabun pembersih sepatu, lap microfiber, annealing, sikat sepatu bulu kuda, plastik ziplock, parfum sepatu, sos handle, dan smear kulit.
Dan pengeluaran selama 2 bulan ini 317.899 perak. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu sabun yang sering kita gunakan untuk melondri sepatu. Salah satunya adalah sabun bentuk cair yang berguna terutama untuk bagian alas kakinya ya. Karena di bagian tersebut agak susah, makanya memerlukan sabun cair seperti ini. Pada dari itu kita sebelum memulai menyuci alangkah baiknya memakai sabun ini. Bahan selanjutnya yaitu pewangi sepatu atau parfum sepatu. Jadi setelah sepatu itu dikeringkan di suhu ruangan, jadi ini parfumnya disemprotkan ke dalam sepatu sama di bagian luarnya. Nah, si parfum ini berguna untuk antibakterial, untuk menghilangkan bau tidak sedap. Jadi ini caranya disemprotkan, habis itu didiamkan selama 5 menit hingga kering. Nah, wanginya ini tahan selama 7 jam. Untuk wanginya itu kita memakai wangi seperti bubble gum. 3. Selanjutnya di sini ada crack and pen remover. Ini itu fungsinya untuk menghilangkan noda kuning dan bercak-bercak pada sepatu. Karena biasanya kan di sepatu itu banyak nodanya dan banyak detail-detail yang harus dihilangkan. Jadi ini sangat berguna untuk menghilangkan noda tersebut. Saya akan menjelaskan ini penjaga sepatu, kegunaannya untuk menjaga sepatu agar tegak. Ini foam cleaner yang fungsinya itu seperti sabun, hanya bedanya bentuknya busa dan tidak memerlukan banyak air. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data sales omset yang diperoleh dari Monsus. Di sini tertera 10 customer yang terhitung menggunakan jasa kami, dan masing-masing customer itu tidak hanya mencuci satu sepatu. Bisa dilihat ada customer yang bahkan mencuci sampai 4 sepatu. Nah, dari customer tersebut juga ada yang memanfaatkan promo Ramadan dan ada yang tidak. Nah, untuk domisili dari customernya, karena kami baru membuka usaha ini terhitung dari 2 atau 3 bulan kemarin, jadi kami baru mengambil domisili customer yang dekat dengan domisili kami, yaitu sekitaran Pasar Minggu, Cilandak, Pejaten, Jagakarsa, Kebagusan, dan sekitarnya. Next. Nah, di sini terhitung 2 bulan. Untuk bulan pertama yaitu total sepatu yang kami terima yaitu 11 pasang. Lalu bulan kedua yaitu 6 pasang. Jadi totalnya 17 pasang ya. Di bulan pertama kami memperoleh 280.000 dan di bulan kedua kami memperoleh 150.000 rupiah. Jadi total keseluruhan yang kami dapatkan yaitu 430. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil usaha. Jadi terhitung dari 2 bulan lalu, hasil usaha yang kami peroleh total semuanya itu 480.000. Nah, 480.000 itu hasil dikurangi produksinya 318.000. Jadi laba yang sesungguhnya yang kami terima itu di luar dari biaya produksi dan hasil yaitu 162.000 rupiah. Itu. Lalu di sini ada BC rasio yaitu 480.000 dikurangi 318.000 sama dengan 1,5, yang berarti masuk ke dalam kategori layak jual ya. Lalu ada ROI yaitu 162.000 per 308.000 dikali 100% menghasilkan angka 50%. Jadi dengan biaya produksi 318.000 selama 2 bulan diperoleh keuntungan sebesar 50% yang bilang efektif. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa hasil dari pencucian sepatu dari usaha kami. Bisa dilihat ya. Ini ada beberapa sepatu yang memang terlihat kotor dan banyak nodanya. Setelah dicuci menggunakan alat dan bahan dari usaha kami, terlihat lebih bersih, terlihat lebih rapi. Lalu jika
testimoni dari teman-teman yang mencuci dari usaha kami itu selain rapi dan bersih, mereka juga memberi testimoni bahwa kecepatan waktu yang luar biasa dan hasil yang wangi. Jadi tidak hanya bersih dan rapi, juga wangi ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa more info. Jika teman-teman ingin menggunakan jasa kami, bisa menggunakan akun sosial media kami yaitu WhatsApp dan Instagram yang tertera, karena insya Allah usaha kami akan terus berjalan. Jadi jangan lupa cuci di Monsus ya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi